Saya doakan apabila Anda like, komen dan subscribe, Anda selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dalam berbagai tradisi spiritual Nusantara, tubuh manusia dipercaya memiliki keterkaitan langsung dengan energi alam semesta, termasuk kemampuan supranatural yang tersembunyi. Salah satu bagian tubuh yang sering dijadikan penanda kekuatan batin dan warisan gaib adalah telapak tangan. Di dalamnya tersimpan simbol, garis, dan bentuk-bentuk yang tidak hanya mencerminkan kepribadian, tetapi juga diyakini sebagai pintu dari kekuatan pusaka gaib sakti. Pusaka ini tidak kasat mata, namun hadir sebagai energi spiritual yang bisa diturunkan secara gaib dari leluhur, guru spiritual, atau entitas metafisik penjaga. Pusaka gaib sakti pada telapak tangan bukanlah pusaka dalam bentuk benda fisik seperti keris atau batu bertuah, melainkan kekuatan yang menyatu dalam tubuh seseorang. Keberadaannya biasanya ditandai oleh bentuk garis tertentu, sensasi fisik yang aneh, hingga reaksi spontan saat menghadapi energi atau peristiwa spiritual. Tidak semua orang memiliki tanda-tanda ini, dan kemunculannya seringkali diiringi dengan kemampuan yang tidak bisa dijelaskan secara logika, seperti intuisi tajam, kekuatan penyembuhan, perlindungan gaib, atau daya tarik spiritual yang kuat. Tanda-tanda ini menjadi bukti bahwa seseorang memiliki akses khusus terhadap kekuatan alam gaib yang langka. Dalam video ini, akan dibahas secara rinci 8 tanda utama pada telapak tangan yang menunjukkan keberadaan pusaka gaib sakti tersebut. Setiap tanda memiliki makna dan fungsi unik, serta cara khusus untuk mengaktifkan atau menggunakannya secara aman dan benar. Pengetahuan ini tidak hanya penting untuk pengembangan spiritual pribadi, tetapi juga untuk menjaga agar kekuatan yang dimiliki tidak disalahgunakan atau menjadi beban yang tak disadari. Dengan pemahaman yang tepat, pusaka gaib dalam diri dapat menjadi sarana kebaikan, perlindungan, dan penguatan batin dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tonton video ini sampai selesai agar kalian tahu 8 tanda utama pada telapak tangan yang menunjukkan keberadaan pusaka gaib sakti tersebut. Tanda 1 garis berbentuk M di telapak tangan. Salah satu tanda paling umum namun sering diabaikan sebagai simbol pusaka gaib adalah garis telapak tangan yang membentuk huruf M. Tanda ini muncul dari pertemuan 3 garis utama dalam telapak tangan, yaitu garis hati, garis kepala, dan garis kehidupan, yang bersilangan atau menyatu sehingga membentuk pola menyerupai huruf M. Dalam ilmu palmistry dan spiritualitas tradisional, bentuk M ini menandakan seseorang yang memiliki bakat alamiah dalam membaca energi, memiliki intuisi yang kuat, serta mampu menjadi perantara antara alam nyata dan alam halus. Ini adalah salah satu indikasi bahwa dalam dirinya bersemayam pusaka gaib dari leluhur atau entitas pelindung. Pemilik tanda ini biasanya memiliki daya tarik tersendiri yang sulit dijelaskan. Mereka bisa dengan mudah membuat orang lain merasa percaya atau nyaman, bahkan sering dijadikan tempat curhat tanpa alasan yang jelas. Hal ini terjadi karena aura spiritual mereka terpancar kuat, hasil dari getaran energi pusaka yang aktif dalam tubuhnya. Orang-orang dengan tanda ini juga cenderung memiliki mimpi-mimpi yang bersifat petunjuk, penglihatan spiritual, atau firasat yang terbukti akurat. Semua itu adalah manifestasi dari pusaka gaib yang bekerja secara halus dan tidak mencolok, namun sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengaktifkan dan memaksimalkan potensi pusaka gaib ini, seseorang perlu menjalani laku batin tertentu. Salah satu metode yang umum digunakan adalah puasa mutih selama 3 hari, disertai dengan meditasi malam hari di tempat yang tenang dan bersih. Dari energi negatif. Dalam proses ini, pemilik pusaka disarankan untuk memusatkan pikiran pada leluhur atau sosok penjaga spiritual yang dirasakan hadir. Dengan cara ini, koneksi antara tubuh fisik dan kekuatan pusaka akan terbuka lebih lebar, memungkinkan energi untuk mengalir secara seimbang dan terkendali. Namun, penting diingat bahwa pusaka ini hanya akan bekerja secara maksimal apabila digunakan untuk tujuan baik dan tidak dimanfaatkan untuk merugikan orang lain. Kekuatan yang bersumber dari dunia gaib memiliki hukum dan etika tersendiri. Apabila disalahgunakan, bukan tidak mungkin justru akan menjadi bumerang bagi pemiliknya. Oleh karena itu, memahami tanda M di telapak tangan bukan hanya soal kekaguman terhadap keunikan diri, tetapi juga tentang tanggung jawab spiritual dalam menjaga, merawat, dan menggunakan karunia tersebut sebijak mungkin. Tanda 2 ada titik hitam di pusat telapak tangan. Tanda gaib berikutnya yang cukup jarang dimiliki namun memiliki makna yang sangat dalam adalah titik hitam kecil di tengah telapak tangan, tepatnya di area pusat energi atau cakra tangan. Titik ini biasanya berukuran sangat kecil,
seperti bintik atau noda alami yang tidak hilang meski dibersihkan. Dalam pandangan spiritual, tanda ini dikenal sebagai mata energi, yakni tempat bersemayamnya kekuatan gaib yang bersifat aktif, berfungsi sebagai pusat kendali dan transmisi energi dari dimensi halus ke tubuh fisik. Orang yang memiliki tanda ini dipercaya memiliki garis keturunan atau warisan pusaka spiritual yang sangat kuat dan aktif secara alami. Pemilik tanda ini cenderung memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap energi, baik energi positif maupun negatif. Mereka bisa merasa tidak nyaman saat berada di tempat angker, bisa merasakan kehadiran makhluk halus, atau tiba-tiba merasa lelah tanpa sebab ketika berada di dekat seseorang yang memancarkan aura negatif. Reaksi ini muncul karena pusaka gaib dalam diri mereka bereaksi secara otomatis terhadap perubahan energi di sekitar. Dalam beberapa kasus, titik hitam ini juga berkaitan dengan kemampuan menyerap atau menetralkan energi buruk dari orang lain, mirip seperti penyaring alami terhadap gangguan astral. Cara mengaktifkan dan menyelaraskan pusaka gaib dari tanda titik hitam ini cukup khusus. Biasanya dilakukan melalui ritual doa dan pembacaan mantra warisan leluhur, yang dilakukan secara rutin setiap malam Jumat Kliwon atau malam 1 Suro. Medium seperti air putih, bunga 7 rupa, dan asap dupa digunakan untuk memperkuat medan energi dan membuka kanal komunikasi antara diri dan energi pusaka. Setelah beberapa kali proses penguatan, titik hitam ini akan menjadi pusat kekuatan yang bisa digunakan untuk melindungi diri dari serangan energi negatif atau bahkan digunakan untuk menyembuhkan orang lain secara spiritual. Namun, sebagaimana tanda sebelumnya, kekuatan ini bukan tanpa tanggung jawab. Pemilik titik hitam di telapak tangan harus menjaga pola hidup bersih, menghindari niat jahat, serta senantiasa menjaga niat baik dalam setiap tindakan. Jika disalahgunakan, titik hitam ini bisa berubah menjadi beban energi, menyebabkan kelelahan berkepanjangan, gangguan tidur, atau konflik batin. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa pusaka gaib ini bukan hanya anugerah, tetapi juga amanah yang harus dijaga dengan disiplin dan kebijaksanaan spiritual. Tanda 3 garis lengkung membentuk ulat, atau naga. Tanda ketiga yang menandakan keberadaan pusaka gaib sakti adalah garis lengkung tidak beraturan yang menyerupai bentuk ulat atau naga kecil di telapak tangan, biasanya muncul di bawah jari telunjuk atau memanjang dari arah ibu jari ke arah tengah telapak. Dalam kepercayaan spiritual Jawa dan beberapa tradisi mistik Asia lainnya, bentuk naga melambangkan kekuatan pelindung, kewaspadaan tinggi, dan kemampuan menyerang dari dimensi gaib. Sementara bentuk ulat dianggap sebagai simbol dari kekuatan tersembunyi yang berkembang perlahan, namun sangat mematikan saat diaktifkan. Kedua bentuk ini menunjukkan bahwa pusaka gaib dalam diri seseorang bekerja sebagai penjaga yang aktif. Orang yang memiliki tanda ini cenderung memiliki naluri perlindungan yang kuat, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang terdekatnya. Dalam situasi berbahaya atau saat mereka atau keluarganya terancam, kekuatan gaib ini bisa aktif secara otomatis dalam bentuk peringatan batin, dorongan untuk bertindak cepat, atau bahkan munculnya kekuatan fisik atau keberanian yang tidak biasa. Energi dari pusaka ini juga seringkali mampu menangkal serangan gaib, seperti santet, teluh, atau gangguan jin. Dalam kondisi tertentu, pemilik tanda ini juga mampu mengeraskan batin, yakni ketahanan luar biasa terhadap tekanan mental dan spiritual. Aktivasi dari pusaka ini membutuhkan pelatihan pernapasan spiritual dan pengolahan tenaga dalam, yang dapat dilakukan melalui teknik meditasi perut nafas hara yoga batin, atau wirid khusus untuk penguatan batin. Latihan ini membantu membuka jalur energi dan memperkuat koneksi antara roh penjaga, yang biasanya berupa naga atau makhluk halus leluhur dengan tubuh fisik. Pada tingkatan lebih tinggi, kekuatan ini dapat digunakan untuk perlindungan tempat tinggal, mengusir makhluk halus dari lokasi tertentu, atau membangun perisai energi saat menghadapi situasi penuh tekanan. Namun, penting untuk diingat bahwa kekuatan pelindung yang luar biasa ini tidak boleh digunakan secara gegabah. Menggunakan energi pusaka untuk balas dendam, mengintimidasi, atau tujuan negatif lainnya bisa membalikkan energi menjadi racun batin yang menyerang diri sendiri. Seorang pemilik tanda, naga, atau ulat, harus belajar mengontrol emosi dan menjaga keseimbangan jiwa. Pusaka ini sejatinya diberikan oleh semesta untuk menjadi pelindung dan penjaga kebaikan, bukan senjata penguasa yang disalahgunakan. Dengan kesadaran ini, kekuatan tersebut akan semakin matang dan menjadi bagian dari karakter spiritual yang mulia. Tanda 4 telapak mengeluarkan panas saat marah atau tertekan.
Tanda pusaka gaib berikutnya yang cukup kuat secara fisik adalah telapak tangan yang secara tiba-tiba mengeluarkan rasa panas saat pemiliknya berada dalam kondisi emosi yang tinggi, seperti marah, tertekan, atau sedang menghadapi situasi genting. Rasa panas ini bukan karena suhu tubuh naik biasa, tetapi merupakan manifestasi dari energi gaib yang sedang aktif dalam tubuh. Energi tersebut muncul sebagai respons terhadap ancaman, tekanan batin, atau emosi kuat, layaknya senjata yang siap digunakan secara naluriah. Dalam tradisi spiritual, ini disebut sebagai bentuk reaktif energi api, salah satu elemen pusaka gaib yang bersifat membakar segala gangguan astral dan niat jahat. Pemilik tanda ini sering merasa tangannya menghangat, berkeringat secara tidak wajar, bahkan bergetar tanpa sebab jelas, terutama dalam situasi tertentu seperti konflik atau saat berada di tempat angker. Ini bukanlah kelainan medis, tetapi bagian dari mekanisme pusaka gaib yang aktif melindungi atau memberi peringatan. Dalam beberapa kasus, orang dengan tanda ini bisa menyentuh benda atau seseorang dan secara instan mengalirkan energi panas yang menenangkan atau bahkan menyembuhkan secara halus. Namun, di sisi lain, jika tidak dikendalikan, panas ini juga bisa menjadi simbol ledakan emosi dan bisa merugikan orang di sekitarnya secara batin. Cara mengelola dan memanfaatkan pusaka panas ini adalah dengan ritual penyaluran energi melalui media, seperti air, tanah, atau logam, misalnya cincin besi atau tembaga. Dalam praktiknya, saat emosi memuncak dan telapak terasa panas, energi bisa dialihkan ke media tersebut sambil membaca doa penyeimbang atau mantra penetral. Selain itu, latihan pernapasan dalam dan meditasi di pagi hari sangat dianjurkan untuk menjaga kestabilan energi dalam tubuh. Semakin sering dilatih, energi ini tidak hanya berguna untuk perlindungan diri, tetapi juga bisa digunakan dalam praktik penyembuhan energi dan pembersihan tempat dari gangguan halus. Namun perlu ditekankan, pusaka panas ini sangat tergantung pada kondisi batin pemiliknya. Jika orang tersebut mudah tersulut emosi, suka marah, atau menyimpan dendam, maka pusaka ini justru bisa berbalik menjadi beban energi yang melelahkan dan menguras ketenangan jiwa. Oleh karena itu, pengendalian diri, keikhlasan, dan kesabaran menjadi kunci dalam menjaga agar pusaka ini tetap bekerja dalam jalur yang positif. Dalam tangan yang tepat dan jiwa yang bersih, panas ini menjadi senjata spiritual yang sangat ampuh dan berguna untuk menjaga diri serta orang lain dari berbagai gangguan yang tidak terlihat. Tanda 5 garis berbentuk bulat seperti cincin atau matahari. Tanda pusaka gaib yang kelima ditandai dengan adanya garis berbentuk bulat atau lingkaran kecil di telapak tangan, yang bisa menyerupai cincin, matahari, atau lingkaran berlapis. Tanda ini biasanya muncul di tengah telapak, di bawah jari manis, atau di sekitar pangkal ibu jari. Dalam tradisi mistik dan palmistry, bentuk lingkaran ini merupakan simbol dari kekuatan penyatu, yakni pusaka gaib yang berfungsi menghubungkan energi manusia dengan kekuatan kosmis atau alam semesta. Pusaka jenis ini dikenal sebagai jenis yang paling stabil dan harmonis, karena fungsinya bukan hanya melindungi, tetapi juga menyeimbangkan. Pemilik tanda lingkaran ini biasanya memiliki kepribadian yang meneduhkan, bijaksana, dan sering menjadi penengah dalam konflik. Mereka juga dikenal mampu meredam suasana tegang, membuat orang lain tenang hanya dengan sentuhan atau kehadiran. Ini bukan semata-mata kemampuan psikologis, tetapi efek dari aura pusaka yang terpancar melalui pusat energi di telapak tangannya. Dalam beberapa kasus, pemilik tanda ini juga memiliki bakat alami sebagai penyembuh atau pembuka rezeki, karena energi yang terpancar dari telapak tangannya mampu mengaktifkan getaran harmoni dan kesejahteraan di lingkungan sekitarnya. Untuk mengaktifkan potensi pusaka dari tanda lingkaran ini, seseorang dianjurkan melakukan tirakat sunyi, yakni menyendiri di tempat yang bersih dari gangguan selama beberapa jam setiap malam, sembari melakukan zikir atau meditasi hening. Tujuan dari laku ini adalah untuk membuka kesadaran diri agar bisa sinkron dengan energi semesta yang tersimpan di dalam pusaka. Penggunaan media seperti lilin, air bening dalam wadah tanah liat, atau bahkan cermin kecil bisa membantu memperkuat fokus meditasi. Setelah beberapa waktu, energi pusaka akan mulai menyesuaikan diri dan bisa digunakan untuk memberi ketenangan batin, membantu orang lain menemukan solusi, atau bahkan menciptakan suasana yang mendukung pertumbuhan spiritual. Meskipun terkesan pasif, pusaka ini memiliki kekuatan yang sangat besar jika digunakan dengan tepat. Ia bukan pusaka untuk berperang atau menyerang, tetapi untuk membangun dan memperkuat pondasi spiritual baik dalam diri sendiri maupun lingkungan. Oleh karena itu, pemilik tanda lingkaran harus menjaga hati dan pikirannya tetap bersih,
bebas dari iri, dendam, atau amarah. Kekuatan pusaka ini bekerja paling efektif saat pemiliknya berada dalam keadaan damai, bersyukur, dan tidak terikat pada keinginan duniawi yang berlebihan. Dalam kondisi demikian, pusaka ini akan berubah menjadi medan energi positif yang tidak hanya melindungi, tetapi juga memberkahi kehidupan sehari-hari. Tanda 6 getaran atau kesemutan saat menyentuh orang tertentu. Tanda ke-6 dari keberadaan pusaka gaib dalam diri seseorang seringkali muncul secara tak terduga, yaitu sensasi getaran halus atau kesemutan di telapak tangan saat menyentuh orang tertentu. Sensasi ini bukanlah hal medis semata, melainkan reaksi energi spiritual yang bekerja spontan ketika bersentuhan dengan medan energi lain. Dalam kebanyakan kasus, fenomena ini muncul saat seseorang menyentuh orang yang sedang mengalami gangguan energi, baik karena kelelahan batin, serangan gaib, atau aura negatif yang kuat. Reaksi berupa kesemutan atau getaran ini adalah sinyal bahwa pusaka gaib di dalam diri sedang melakukan deteksi atau bahkan penyaluran energi secara otomatis. Pemilik tanda ini sering tanpa sadar menjadi penampung atau penyerap energi dari orang lain. Saat mereka menyentuh seseorang yang sedang dalam kondisi tidak seimbang, pusaka gaib dalam dirinya akan aktif dan mencoba menstabilkan energi tersebut. Inilah sebabnya mengapa mereka kadang merasa cepat lelah, pusing, atau bahkan tidak enak badan setelah berinteraksi dengan orang tertentu. Namun, ini bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan alami yang membutuhkan kesadaran dan latihan agar bisa dikendalikan. Jika diarahkan dengan baik, kemampuan ini dapat digunakan sebagai sarana penyembuhan spiritual, healing, membantu orang lain menenangkan batin, bahkan mengusir energi negatif. Untuk mengembangkan dan mengelola kemampuan ini, pemilik tanda disarankan untuk belajar teknik grounding dan pembersihan energi secara teratur. Teknik grounding bisa dilakukan dengan menyentuh tanah, mandi dengan air garam, atau bermeditasi di alam terbuka untuk membuang energi negatif yang terserap. Sedangkan pembersihan energi bisa dilakukan dengan doa, visualisasi cahaya putih, atau menggunakan media seperti batu kristal atau dupa tertentu. Latihan ini bertujuan agar energi pusaka dalam diri tidak hanya bekerja secara reaktif, tetapi bisa digunakan secara sadar dan terarah dalam situasi yang benar-benar dibutuhkan. Namun, penting bagi pemilik tanda ini untuk tidak sembarangan menyentuh atau ikut campur dalam urusan batin orang lain tanpa izin. Pusaka jenis ini bekerja sangat halus, tetapi juga rentan menyerap beban batin yang bukan miliknya. Oleh karena itu, menjaga batas energi pribadi dan spiritual sangatlah penting. Belajar mengatakan tidak, menjaga waktu istirahat, dan rutin melakukan perlindungan energi adalah bagian dari tanggung jawab dalam merawat pusaka gaib ini. Jika digunakan dengan bijaksana, kemampuan ini akan menjadi anugerah luar biasa yang mampu membawa kedamaian, kesembuhan, dan manfaat nyata bagi banyak orang. Tanda 7 telapak terasa berat saat menyentuh benda bertuah. Tanda ketujuh yang menjadi indikasi kuat keberadaan pusaka gaib dalam diri seseorang adalah sensasi berat atau tekanan di telapak tangan saat menyentuh benda-benda bertuah, seperti keris pusaka, batu mustika, atau benda warisan yang dipercaya memiliki energi spiritual. Berat ini bukan berasal dari massa benda itu sendiri, melainkan respons energi antara pusaka gaib dalam diri dan energi benda tersebut. Dalam istilah spiritual Jawa, ini dikenal sebagai tarikan daya tuah, atau resonansi pusaka, di mana dua entitas energi saling bereaksi, terkadang menarik atau bahkan menolak satu sama lain. Orang yang mengalami tanda ini umumnya memiliki pusaka dalam dirinya yang sudah cukup matang dan aktif. Saat bersentuhan dengan benda bertuah, energi pusaka dalam dirinya seolah berbicara dengan benda tersebut, menilai apakah benda itu sejalan atau bertentangan dengan getaran batin si pemilik. Jika energinya cocok, telapak bisa terasa hangat dan nyaman, namun jika tidak selaras, telapak terasa berat, pegal, bahkan sampai berdenyut. Reaksi ini juga bisa menjadi alarm alami bahwa benda tersebut sedang tidak bersih, membawa energi negatif, atau memiliki keterikatan spiritual yang belum selesai. Kemampuan ini bisa dimanfaatkan untuk menilai keaslian dan kebersihan energi sebuah benda pusaka, baik untuk keperluan pribadi maupun dalam membantu orang lain. Agar kemampuannya lebih terasa, pemilik tanda disarankan untuk rutin melakukan latihan kepekaan dengan berbagai jenis benda, baik benda biasa maupun yang diyakini bertuah, untuk melatih rasa dan intuisi. Ritual seperti merendam tangan di air bunga, mandi kembang, serta meditasi dengan lilin dan dupa bisa memperkuat sensitivitas ini. Dalam waktu tertentu,
tangan akan mampu membedakan energi baik dan buruk hanya melalui sentuhan ringan, bahkan tanpa melihat wujud bendanya. Namun, perlu dipahami bahwa tidak semua benda bertuah cocok untuk disentuh atau disimpan oleh semua orang. Sebagian pusaka membawa misi atau ikatan khusus, dan menyentuhnya tanpa kesiapan batin bisa menimbulkan gangguan, mimpi buruk, atau energi tidak stabil. Oleh karena itu, pemilik tanda ini harus menjaga etika spiritual, tidak sembarangan menyentuh benda pusaka tanpa izin, serta selalu membersihkan diri secara batin sebelum dan sesudah berinteraksi dengan benda semacam itu. Dengan cara ini, kemampuan alami ini akan menjadi alat spiritual yang sangat berguna dan aman untuk membantu menjaga keharmonisan antara manusia dan benda bertuah yang memiliki muatan gaib. Tanda 8 telapak mampu mengaktifkan pusaka gaib tanpa sengaja. Tanda ke-8 yang paling kuat dan langka dalam dunia spiritual adalah kemampuan telapak tangan yang tanpa disengaja mampu mengaktifkan pusaka gaib, baik yang ada dalam diri sendiri maupun dalam bentuk fisik di luar diri. Ini bisa terjadi dalam bentuk tiba-tiba munculnya hawa panas atau getaran saat seseorang memegang benda bertuah, tanpa ada niat atau pemahaman sebelumnya. Dalam dunia kebatinan, ini menandakan bahwa orang tersebut memiliki kunci energi, atau frekuensi jiwa yang cocok dengan dimensi pusaka gaib, sehingga keberadaannya langsung dikenali oleh entitas atau kekuatan dalam pusaka tersebut. Kemampuan ini seringkali tidak disadari oleh pemiliknya di awal. Misalnya, saat mengunjungi tempat keramat atau menyentuh barang milik leluhur, tiba-tiba merasakan sensasi aneh, munculnya visualisasi gaib, atau bahkan mengalami mimpi bertemu sosok tua atau makhluk penjaga pusaka. Dalam banyak kasus, pemilik tanda ini bisa secara tidak sengaja membangkitkan kekuatan lama yang tertidur, seperti pusaka yang telah lama hilang fungsinya atau benda keramat yang tidak pernah aktif selama bertahun-tahun. Hal ini bukan kebetulan, melainkan karena pusaka tersebut mengenali getaran spiritual pemilik tangan sebagai pewaris energinya. Untuk mengendalikan kemampuan ini, sangat disarankan bagi pemilik tanda agar mempelajari ilmu penguncian energi dan pembatasan diri secara spiritual, seperti dengan doa-doa pengunci batin, teknik pelindung diri dari interaksi energi tak terkendali, serta disiplin dalam menjaga pikiran tetap tenang. Sebab jika tidak dikendalikan, energi pusaka bisa aktif kapan saja tanpa kehendak, yang bisa menyebabkan kelelahan spiritual, sulit tidur, atau bahkan gangguan dari makhluk halus yang terhubung dengan pusaka tersebut. Pelatihan kesadaran energi dan penggunaan mantra penjaga diri akan sangat membantu dalam mengatur dan memfokuskan potensi besar ini. Kemampuan mengaktifkan pusaka gaib secara otomatis bukan hanya anugerah, tetapi juga tanggung jawab besar. Sebab jika salah digunakan atau disalahpahami, bisa berujung pada ketidakstabilan batin atau bahkan konflik spiritual. Oleh karena itu, pemilik tanda ini sebaiknya membina hubungan dengan guru spiritual, leluhur, atau sesepuh yang memahami seluk-beluk dunia pusaka dan energi halus. Dengan bimbingan dan kebijaksanaan, kekuatan ini tidak hanya dapat dijaga, tetapi juga diarahkan untuk tujuan luhur, seperti penyembuhan, perlindungan keluarga, dan menjaga warisan spiritual agar tetap selaras dengan jalan kebaikan. Dari 8 tanda telapak tangan yang telah dijelaskan, bahwa keberadaan pusaka gaib dalam diri seseorang bukanlah sekadar mitos atau keyakinan turun-temurun, melainkan bentuk nyata dari warisan energi spiritual yang hidup dan aktif. Setiap tanda, baik itu berupa getaran, panas, bentuk garis tertentu, hingga kemampuan tanpa sadar mengaktifkan pusaka, menggambarkan bahwa dalam tubuh manusia terdapat pusat-pusat energi yang bisa terhubung dengan kekuatan yang lebih tinggi, baik dari dimensi alam halus maupun dari pusaka fisik yang menyimpan kekuatan leluhur. Namun, semua ini hanya akan bermakna jika disertai dengan kesadaran, pengendalian diri, dan niat yang tulus dalam menggunakannya. Pusaka gaib yang berada dalam telapak tangan bukan untuk disombongkan atau dijadikan alat kekuasaan semata, melainkan sebagai amanah spiritual yang harus dijaga, dilatih, dan diarahkan untuk kemaslahatan diri dan lingkungan. Kekuatan ini akan menjadi cahaya yang membimbing jika dijalani dengan kerendahan hati, namun bisa berubah menjadi beban jika digunakan dengan keserakahan atau tanpa kendali. Maka dari itu, bagi siapa saja yang merasa memiliki tanda-tanda tersebut, hendaknya tidak hanya menggali potensi, tetapi juga menyeimbangkan batin dan memperkuat hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Sebab pada akhirnya, pusaka paling sakti bukanlah yang tampak di tangan, melainkan yang hidup dalam jiwa yang bersih dan niat yang suci. Silahkan Anda beri tanggapan dengan menulis di kolom komentar apakah video ini bermanfaat dan menambah wawasan baru untuk Anda atau sebaliknya.